Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa, salam sehat selalu. Kembali lagi Pak Guru akan mendampingi anak-anak dalam belajar masih di tema 1, pembelajaran subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6, hidup rukun. Nah, kali ini adalah pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Silahkan kalian lihat layar yang tampil. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyampaikan ungkapan dalam sebuah percakapan. Ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, ayo temukan ungkapan pada percakapan berikut ini. Ya, dan sebutkan juga artinya. Coba kalian baca ini. Pak Guru juga bacakan ya. Made, selamat kamu mendapat juara pertama. Terima kasih Dedi. Memang kamu temanku yang banyak akal. Nah, kira-kira apa coba ungkapan yang ada dalam percakapan ini? Iya, banyak akal. Artinya pintar ya. Banyak akal itu artinya pintar atau pandai ya. Nah, itu salah satu contoh ungkapan. Baik, selanjutnya kita akan memaknai sebuah ungkapan. Ungkapan itu terdiri dari beberapa kata. Ungkapan juga dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Menggunakan kata hati, ya, hati. Nah, ada satu contoh, buah hati, artinya anak, ya. Lagi berat hati, artinya tidak ikhlas. Ada satu lagi, apa ya kira-kira ya? Ya, rendah hati, artinya tidak sombong. Nah, itu 3 contoh ungkapan. Nah, kalian bisa mencari lagi, masih banyak sekali contoh-contoh ungkapan. Oke, selanjutnya menggunakan ungkapan dalam sebuah cerita. Nah, ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Tangan kanan, rendah hati. Nah, tangan kanan itu memiliki makna atau arti orang kepercayaan. Apa dipercayakan ke dia, itu namanya tangan kanan. Kemudian rendah hati, maknanya tidak sombong. Nah, cukup sekian materi bahasa Indonesia. Selanjutnya silakan anak belajar dengan Pak Wawan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada pagi hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika bersama dengan Pak Guru. Perhatikan penjelasan dari Pak Guru. Menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan yang sudah ada di layar handphone anak masing-masing. Di situ ada angka 3, 3, dan 3. Kalau dibaca adalah 333. Setiap angka pada bilangan di samping ini memiliki nilai tempat yang berbeda-beda, walaupun memiliki nilai yang sama. Angka 3 pertama menempati nilai ratusan. Angka 3 kedua menempati nilai puluhan. Dan angka 3 yang terakhir menempati nilai tempat satuan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang anak-anak bisa pelajari di dalam buku pena. Untuk pembelajaran yang keenam, membaca dan menulis lambang bilangan. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang menentukan bilangan dengan mengelompokkan suatu benda. Coba kita perhatikan kelompok benda dalam bentuk kubus yang ada di layar handphone anak masing-masing. Ketika kubus disatukan menjadi sebuah kelompok besar, maka jumlahnya akan
seperti di samping. Ada 4 kelompok besar satuan kubus. Di dalam satu kelompok nilainya 100. Kemudian di sini ada 4 kelompok, berarti nilainya adalah 400. Ditambah 4 kelompok satuan kubus dengan jumlah 10. Jadi ada 10 kelompok, ada 4 kelompok, dalam satu kelompok itu ada 10 kubus, maka jumlahnya adalah 40. Kemudian ditambah lagi dengan 7 satuan kubus. Jadi nilainya adalah 447. Perhatikan nilai tempatnya. 4 pertama menempati nilai ratusan, 4 kedua menempati nilai puluhan, dan angka 7 menempati nilai satuan. Anak-anak, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa rajin berlatih dengan belajar dari buku anak-anak masing-masing. Terima kasih penjelasan dari Pak Guru. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan anak-anak kerjakan. Pak Guru mohon kerjakan dengan teliti. Jika tidak mengerti bisa bertanya kepada Pak Guru. Terima kasih. Salam sehat selalu. Baiklah anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Guru. Tadi setelah bertemu dengan Pak Guru dalam pelajaran matematika, pada kesempatan ini kita bertemu untuk pelajaran PPKN. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada kesempatan ini pelajaran PKN akan membahas tentang menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Ayo ingat kembali, sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia, dengan lambang atau simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin. Salah satu sikap dalam sila ketiga yaitu memiliki sikap bersatu dan bekerja sama, tentunya dengan teman atau dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Tadi setelah contoh pengamalan sila ketiga di rumah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sila keempat, dan di dalamnya kita akan menyebutkan atau mengetahui beberapa contoh pengamalan sila keempat di rumah. Sila keempat di rumah, contoh yang pertama adalah menghargai pendapat ayah, pendapat ibu, adik, dan kakak saat berdiskusi atau bermusyawarah. Yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan itu harus diambil dengan cara bermusyawarah agar adil dan hasilnya dapat menguntungkan siapa saja. Tidak ada yang dirugikan karena semuanya adil. Kemudian yang ketiga, pembagian tugas dalam kerja bakti di dalam keluarga tentunya. Contohnya, ibu memasak, bapak atau ayah bersih-bersih halaman, anak-anak bisa membantu. Mana yang anak-anak bisa kerjakan? Apakah mengepel, apakah menyapu dalam rumah, apakah hanya mengelap kaca, apakah membantu ayah mencuci motor atau mobil, dan sebagainya. Harus bekerja sama. Setelah sila ketiga dan sila keempat, kita akan belajar tentang pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima di rumah, ada 3 contoh yang akan Pak Guru bahas dalam hal ini. Yang pertama, hemat dalam menggunakan uang. Artinya, kita membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kalau dianggap tidak terlalu penting, maka kita bisa tunda di lain hari. Kemudian yang kedua, adil dalam membagi waktu belajar dan bermain. Ingat, di saat pandemi ini, kebanyakan anak-anak pasti di rumah. Dan tentunya, pasti juga anak-anak banyak bermain. Tetapi jangan lupa, anak-anak juga harus tetap belajar. Kita harus adil, mana saat waktu belajar, mana saat waktu bermain.
harus seimbang, jangan kebanyakan main. Tetapi juga harus ingat untuk belajar. Kemudian yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Dalam hal ini Pak Guru akan jelaskan apa yang dimaksud dengan adil antara membagi makanan kepada adik dan kakak. Adil dalam hal ini ketika kakakmu sudah beranjak dewasa, anak SMP, dan adikmu anak TK, tentunya pembagian adilnya itu tidak sama. Karena kebutuhan kakak itu akan lebih banyak, maka makannya pun harus lebih banyak dibanding dengan adik. Contohnya, kakak makan 2 sendok nasi. Kalau adik, belum tentu 2 sendok. Mungkin dia hanya 1 sendok. Tetapi, itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan kakaknya 2 piring, adiknya dikasih 2 piring. Biar adil, bukan seperti itu. Ya, kakaknya 2 piring, adiknya mungkin hanya 1,5 piring atau hanya 1 piring. Itu yang dimaksud dengan adil. Begitupun dengan pembagian uang. Kakak yang sudah SMA, tentunya orang tua akan memberikan uang akan lebih banyak. Karena kebutuhan kakakmu di SMP akan lebih banyak. Berbeda lagi dengan kamu yang masih di SD. Kakak contohnya dikasih 20.000, kamu jangan minta 20.000. Mungkin hanya 5.000. Karena kebutuhannya tidak terlalu banyak. Terima kasih pembelajaran PPKN pada hari ini. Pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima di rumah. Ada beberapa pertanyaan lagi yang akan Pak Guru berikan dan anak jawab dengan teliti. Terima kasih. Ya, kita langsung untuk SPJP kali ini. Kalian tentu masih ingat kemarin pelajaran SPJP tentang panjang, pendek, bunyi, dan tekanan kuat lemahnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali menyanyikan lagu Ruri Abangku, ya. Nah, mari kita nyanyikan lagu tersebut sambil bernyanyi bersama. Silakan. Nah, kalian sudah bisa menyanyikan bersama. Setelah ini nanti kalian menjawab soal dari Pak Guru yang akan Pak Guru berikan. Kemudian kalian membuat tugas sebuah video menyanyikan Ruri Abangku. Silahkan di videokan lalu dikirim, bisa lewat kalau yang kelas 2B lewat Google Classroom, kelas 2A lewat WA Group, ya. Nah, silakan kalian membuat, suruh minta bantuan orang tua atau kakak atau saudara untuk merekam, nyanyikan lagu Ruri Abangku. Boleh pakai alat musik sendiri sambil mengiringi, atau boleh download musiknya di YouTube, ya. Silahkan, bebas berkreasi. Nyanyikan dengan sebaik-baiknya. Baik, seperti itu ya nak ya. Jadi ada 2 tugas nanti, menjawab pertanyaan lalu membuat video. Oke? Baik, terima kasih.